artis yang banting setir juga ke dunia politik. Dan ini dia Pak Haji Nurul Komar. Halo Om. Om. Om, maaf Om. Om. Maaf Om. Dicariin anaknya. Oh, Iya. Iya. hai, anakku. Kemana aja? Fotokopiku. Oh iya bener. Luar biasa. Ini hanya ada dua kemungkinan. Kenapa mirip saya? Ada dua kemungkinan. Apa itu? Bapak dia yang selingkuh, Hah? atau ibu saya yang serong. Oh, kan bentar. Silakan Om, silakan Om, silakan. Kakak, Pak. Bukan, nggak mungkin. Itu anak Om juga. Nggak mungkin. Ini anak hilang. Coba dibacakan dulu faktanya. Baik, fakta tentang Om Komar. Anggota Komisi 10 DPR MPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014. Dua periode. Dua periode. Sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Cirebon. Iya. Seorang pelawak, politikus, pengajar, kiai, dan seniman. Wih, multitalenta. Lulusan S3 belum. Lulusan S3 Doktor Pendidikan Program Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Wih. S3 loh, doktor. Oke. Itu Pak. Jadi setelah tidak menjabat menjadi anggota DPR, beliau aktivitasnya sekarang berubah. Dan ini mengejutkan sekali, ini menarik sekali. Jadi Om, sekarang Om sebagai Rektor. 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 Rektor di Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Sejak saya di sana, masyarakat lebih akrab memanggilnya dengan kampus Umus Brebes. Umus Brebes, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, atau juga bisa diplesetin jadi Universitas Murah Senyum. Oh. Sejak Februari awal. Nah, kenapa Om dari politik jadi berubah ke pendidikan? Basic saya memang di pendidikan, Pak Polisi. Om nggak tahu apa artinya polisi, Apa saya itu? potong dulu. Iya. Itu menurut The Book History of the Police Line, Wih. karangan Bapak Profesor Dr. Haji Deddy Corbuzier. Mudah-mudahan bagus isinya. Oh iya benar bagus. Polisi itu ada beberapa huruf, P, O, L, I, S, dan I. Iya. P itu singkatan dari pandai. Pandai. O, organisatoris. L, leadership. I, inisiatif. S, security. I, informatif. Nah, itulah polisi. Jadi seorang polisi adalah seorang yang pandai mengorganisasi setiap persoalan sehingga dia pantas dijadikan leader, pimpinan yang banyak inisiatifnya untuk apa? Untuk security, keamanan negara di samping dia sebagai sumber informasi. Yang tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Ibu-ibu yang belum tepuk tangan, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Coy, amit. Tepuk tangan langsung ibu-ibu di rumah. Oke. Jadi dari seorang pelawak lalu jadi rektor, itu murid-murid itu mahasiswa itu ada yang nggak percaya nggak? Iya, ini kejadian aneh tapi nyatu. Nyata. Nyatu makan. Bahasa Sunda makan. Nyatu. Itu makan. Aneh tapi nyata memang
kejadian langka bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia flora dan fauna. Langka. Pelawak masuk DPR RI aja itu membutuhkan waktu untuk memberikan keyakinan bagi para politisi yang asli waktu itu. Tetapi ketika kita mampu memberikan penampilan yang baik, presentasi, bagaimana membangun diskusi yang sehat, bagaimana kemampuan kita berbahasa, berkolaborasi dengan sesama, itu kemudian Ini Om. Masih muda. orang kalau lihat begitu seperti Aliando katanya. Lihat, saya aslinya mantan foto model, Om. Oh. Saya aslinya mantan foto model. Model apa itu, Om? Model termos. Kecil loh. Kalau dilihat dari samping kanan, Pak Komar seperti Doni Damara, Om. Oh, dari kanan. Kalau dari kanan, kalau dari kiri seperti Doni Kusuma. Oh, dari depan. Doraemon. Om, sebagai seorang pelawak lalu merubah menjadi wakil rakyat, Iya. lalu menjadi rektor. Rektor. Itu susah nggak? Maksudnya gampang diterima atau sulit diterima oleh masyarakat? Ya, sementara ada yang memaklumi, ada yang memberikan apresiasi, tetapi juga tidak sedikit orang yang apa iya gitu. Apa mampu? Apa mampu? Untuk menjadi seorang pemimpin di universitas, di perguruan tinggi kan butuh kualifikasi akademik. Ada sejumlah ketentuan-ketentuan, misalnya satu, dia memiliki spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Kemudian emotional quotient, kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah adversity quotient, kecerdasan adversitas, yaitu kecerdasan seseorang untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup dan bagaimana mengelola rintangan dan tantangan itu menjadi sebuah peluang. Kemudian di samping intelligence quotient tadi, persyaratan kualifikasi akademik juga menjadi persyarat untuk menjadi seorang pimpinan, walaupun tidak serta-merta. Karena menurut perspektif, ini hasil riset, perspektif sosiologi dan manajemen membuktikan bahwa kesuksesan seseorang itu hanya ditentukan oleh 20% hard skill, dan hard skill itu adalah pengetahuan dan keterampilan, knowledge and skill. Itu hanya 20%, Om. Yang 80% lagi attitude, karakter, soft skill. You know soft skill? Yeah. Karakter. Jadi kalau Om tanya, apa bisa? Loh, di dunia ini jangan suka berebutan begitu di depan orang. Malu. Kalau nggak Ini seneng, penting, ini Om. penting, ini penting. Apa sih, Pak? Tadi saya catat. Soft skill, Soft skill. bukan soft kill. Soft skill. Iya, Bukan soft skill. skill. Soft skill yang menentukan kesuksesan seseorang itu. Kalau Om tanya, kenapa kok bisa? Loh, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin kita raih sepanjang pikiran kita mengatakan mungkin. Yang tidak mungkin dan tidak bisa itu adalah kata-kata tidak bisa itu sendiri. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Kita harus punya mimpi tentang kita, tentang Indonesia. Nah, Saya punya mimpi tentang Indonesia. Om lagi ngasih tahu atau lagi marahin saya sebetulnya? Kita kan punya karakter yang berbeda, Oh, iya. pendekatan yang berbeda. Jadi Om gak suka sama saya. Suka. Suka, nih lu Kalau sih. nggak suka ngomong saya langsung pulang sekarang ke Brebes. Om mau pulang sekarang? Iya. Kalau nggak suka, Kalau nggak suka. nggak suka. Suka. Ya udah. Loh, kok ini kayak saya. Tapi pernah dianggap sebelah mata nggak sama orang-orang? Pelawak. gitu. Iya. Ya sering. Sebelah mata. Ya nggak percaya lah. Pertama waktu awal-awal masuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pelawak kok jadi politisi. Karena menjadi seorang politisi itu kan harus matang. Tetapi saya punya prinsip, menjadi seorang anggota dewan itu ada 3 motivasi. Dalam perspektif neuroscience ada 3 orang melakukan sesuatu apa saja. Jadi guru, jadi dosen, jadi anggota DPR. Dia ada 3 motivasi. Pertama, apakah dia berbasis orientasi pada material
Pertama, yang kedua apa dia berbasis orientasi pada psikologikal, apa pada berbasis orientasi pada spiritual. Ketika seorang guru, seorang anggota dewan, seorang guru misalnya, dia menjadi guru berbasis orientasi pada material, maka dia akan menjadi guru pencari nafkah. Satu. Ketika dia berbasis orientasi pada psikologikal, dia akan menjadi guru pencari jabatan. Kerjanya tiap hari renang gaya katak. Sikut kanan, sikut kiri, jejak yang bawah, jilat yang atas. Ini yang kedua. Tapi ketika dia menjadi guru berbasis orientasi pada spiritual, maka dia akan menjadi guru pendidik. Dia akan menjadi pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Tuhan tersenyum. Buatlah Allah dan Tuhan tersenyum dengan apa yang kita lakukan di hitam putih. Gini, nggak usah tepuk tangan kalau nggak ngerti ya. Tapi apakah Om ini satu-satunya pelawak di Indonesia atau di dunia yang jadi rektor dan bergelar doktor? Saya yakin dan percaya, kemarin pada waktu pelantikan aja, ramai jadi apa ya? Spiral apa jadi apa itu? Viral. Viral kentang. Ya aneh tapi tapi fakta kan, gitu. Saya kira emang bukan di Asia Tenggara saja, mungkin di dunia ini. Tapi lebih enak mana Om? Jadi pelawak kah? Politikus kah? Jadi kiai kah? Atau jadi pengajar? Om Deddy, hidup itu tergantung perasaan kita. Gula rasanya apa? Manis. Manis. Siapa bilang gula itu rasanya manis? Sesungguhnya gula tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Ada bohongan orang boga rasa. Garam rasanya asin. Siapa bilang garam itu rasanya asin? Sesungguhnya garam tidak asin. Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Api rasanya panas. Siapa bilang? Buktinya Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Banten, dari Cirebon, dari Brebes nggak pernah terbakar ketika dia main debus. Kenapa? Ngaji rasa. Hidup tergantung perasaan kita. Kalau kita sumpek. Tapi kalau kita lihat cakrawala yang luas tak terbatas, hati dan jiwa kita seluas cakrawala tak bertepi. Jadi dalam konsep neuroscience tidak ada galau itu, tidak ada gundah gulana itu, nggak ada, karena dia mampu memanage, mengelola perasaan. Tapi jawabannya apa? Suka ya Pak. Jawabannya nggak ada. Loh ini kan kita, Om Deddy, aduh. Pak, begini korektor ya Pak? Makanya, kayaknya udah nggak bisa ngelawak ini. Itu tadi lucu. Itu lawak, bukan musibah. Enak mana jadi DPR, jadi dosen, jadi rektor, apa jadi ngajar. Hidup tergantung perasaan kita. Betul. Jadi rektor enak, jadi dosen Perasaan enak. Anda lebih enak yang mana? Orang yang disebut profesional itu adalah ketika seseorang memiliki sikap dia mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Kerjakan apa yang kamu cintai dan cintailah apa yang kamu kerjakan. Itu profesional. Totalitas. Sesuatu kalau tidak total, jadi polisi nggak total nggak akan jadi polisi beneran. Kalau setengah-setengah, apapun pekerjaan kita, kalau setengah-setengah hasilnya setengah-setengah. Tapi kalau total, all out, maksimal. Kalau setengah-setengah, ngaji agama setengah-setengah, jadi pelaku bom bunuh diri. Pengen lihat contoh hasil kerjaan setengah-setengah? Mau lihat? Mana, Mak? Ini saya. Si omnya Ini sendiri. hasil kerjaan setengah-setengah. Saya nggak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu ngerjain saya setengah-setengah. Jangkung tidak, pendek juga tidak. Tapi alhamdulillah, orang yang tidak percaya kepada dirinya itu indikator bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Confident itu lebih penting. Oke. Pak, gimana Tapi kalau... ini bagaimana caranya? Kenapa Om? Ininya lepas. Dikantongin aja Om. Kenapa? Gimana kalau sekarang kita coba tantang
Om Komar untuk Ngelawak? melawak. Oh, boleh. Gimana, Coba. Om? Bisa nggak Om? Masih bisa ngelawak Berdiri. nggak? Berdiri. Berdiri Om, berdiri. Berdiri, Om, berdiri, Om. Berdiri. Berdiri. Kamu tuh. Oh iya. Ini dokter loh. Oh ya, maaf Pak. Selamat malam teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak dan Anda yang di Indonesia Timur, kalau tidak mengerti bahasa saya ingin menggunakan bahasa isyarat. 1, 2, 3, 4. Selamat malam teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak. Good evening my friend, ladies and gentlemen. Terus ya. Iya, ya boleh. Lanjut, Om. Dalam konsep sinergitas, lampu ini tidak akan pernah mengeluarkan cahaya ketika tidak ada sinergi ion positif dan ion negatif. Lampu ini mengeluarkan cahaya karena ada sinergitas antara ion positif dan ion negatif yang mengeluarkan energi. Jadi positif ketemu negatif, ketika dia dikelola secara sinergitas, dia akan mengeluarkan energi. Tetapi positif ketemu positif belum tentu positif, bisa jadi negatif. Negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bisa jadi positif. Enak ketemu enak belum tentu enak, bisa jadi nggak enak. Tetapi nggak enak ketemu nggak enak belum tentu tidak enak, bisa jadi enak. Contoh, sop ayam enak, kue bolu enak. Enak ketemu enak, silahkan jadikan satu mangkok, nggak karuan rasanya. Ya kan? Tetapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak, bisa jadi enak. Contoh, tong itu nggak enak dimakan. Seng itu nggak enak dimakan. Coba dijadikan jadi tongseng enak dimakan. Oke. Satu lagi. Jadi positif ketemu positif belum tentu positif, bisa jadi negatif. Tetapi negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bisa jadi positif. Contoh, sepasang mahasiswa-mahasiswi boncengan naik motor pergi ke tepi pantai, kurang pendidikan agamanya. Yang cewek berbuat negatif, yang cowok berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau nggak percaya, besok periksa cewek itu ke dokter, pasti positif. Sangat menginspirasi. You understand? Understand. You understand? Understand. Oke, baik. Kita lanjut lagi slide satu ini, jangan mana-mana, tetap di hitam.